Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu seorang tokoh YouTuber Wahabi, YouTuber Wahabi yang bernama yaitu Harry Pras ini sangat berbahaya sekali sangat berbahaya sekali bagi persatuan umat Islam. Kenapa demikian? Karena dia ini adalah YouTuber Wahabi yang menyerang siapapun di luar kelompok mereka ini. Jadi corong dari Wahabi di Indonesia ini seorang YouTuber yang bernama Harry Pras. Jadi siapapun yang tidak sepaham ini pasti akan diserang habis-habisan. Bahkan bisa dikatakan siapapun yang tidak sepakat dengan Wahabi, tidak sepakat dengan Harry Pras, maka dia akan dikejar meskipun itu sampai masuk ke lubang semut, masuk ke lubang biawak itu dikejar sampai dikuliti. Inilah karakter dari seorang Wahabi. Jadi dia bukan hanya sekedar ingin mengoreksi atau ingin memberikan nasihat, tapi jelas-jelas dia memiliki mental yaitu pembunuh. Jadi Harry Pras ini mewakili dari karakter Salafi Wahabi yaitu mental pembunuh, mental teroris. Namun di sini membunuh bukan secara fisik, tapi membunuh dengan cara yang lain yaitu membunuh karakter tokoh-tokoh Ahlussunnah wal Jamaah atau tokoh aswajah. Kita tidak memungkiri bahwasanya Gus Miftah ini adalah sosok yang bersalah. Selayaknya manusia biasa tentu akan mengalami yang namanya khilaf. Tentunya sebagai manusia akan meminta maaf, dan ini sudah beliau lakukan, meminta maaf. Kemudian bukan hanya sekedar meminta maaf, bahkan beliau Gus Miftah ini juga memberangkatkan umroh terhadap orang yang sudah dihinanya, yaitu kepada Pak Sun Haji. Ini Pak Sun Haji ini diberangkatkan umroh. Alhamdulillah beliau bisa berangkat umroh dengan keluarganya, dan setelah itu selesai, tidak ada saling membenci, tidak ada saling melukai, semuanya berakhir damai dan saling memaafkan. Pak Sun Haji juga sudah merasa legowo, merasa ikhlas, sudah memberikan maaf kepada Gus Miftah. Inilah selayaknya selaku umat Islam, selaku manusia, apabila urusan itu sudah selesai, sudah saling memaafkan, maka selesai, maka tidak ada dendam lagi. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama NU, ulama aswaja. Jangan sampai kita membenci manusia secara berlebih-lebihan. Begitu juga kita jangan sampai kemudian mengagumi secara berlebih-lebihan. Mencintai dan membenci itu sewajarnya. Apabila mereka sudah saling memaafkan, sudah selesai. Tidak ada lagi yang namanya kebencian dan dendam. Ini berbeda dengan karakter Salafi Wahabi yang diwakili oleh Harry Pras ini. Jadi bukan hanya sekedar ingin memberikan nasihat, tapi benar-benar Harry Pras ini menyimpan dendam yang sangat luar biasa, kebencian yang sudah sampai ke ubun-ubun. Jadi sampai masuk ke kolong bumi manapun, akan dikejar terus sampai Gus Miftah ini habis reputasinya. Jadi dikuliti habis-habisan, jadi digebuk habis-habisan, sampai bonyok, sampai kemudian sekarat. Ini adalah watak dari Salafi Wahabi yang dimainkan oleh Harry Pras. Apa buktinya bahwasanya Harry Pras ini sangat menyimpan kebencian atau menyimpan dendam? Ini bisa kita saksikan di channel Harry Pras ini. Ini jadi seluruh kontennya ini langsung diarahkan kepada Gus Miftah.
Nah, ini. Jadi siapapun orangnya, siapapun tokohnya nanti, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah, tokoh Aswaja, apakah itu Gus Miftah, apakah itu Gus Ikdam, apa itu Gus Bah, apakah itu Gus Muwafiq misalnya, dan siapapun Kiai NU ketika satu saja melakukan kesalahan langsung diuber sampai kuliti habis-habisan. Ini watak dari kelompok Salafi Wahabi sebagai watak pembunuh ya, watak mental teroris, ya, mental radikal ini muncul ya, muncul sebagaimana diwakili oleh Harry Pras dan tentunya mental Salafi Wahabi yang lain. Ini bisa kita lihat. Nah, ini bagaimana pembunuhan secara pelan-pelan kepada Gus Miftah. Ini terus dikejar, terus dicaci maki. Jadi tidak cukup Gus Miftah ini minta maaf. Ini menurut Harry Pras. Pokoknya sampai dalam tanda kutip yaitu mati ya. Mati sekarat. Nah, ini watak dari pembunuh atau mental teroris dari Harry Pras. Ya, semuanya dari sisi apapun yang ada dalam diri Gus Miftah, segala kekurangannya, segala aibnya ini dibongkar habis. Nah, ini jadi seluruh kontennya ketika ada tokoh Aswaja, tokoh NU ini melakukan kesalahan, itu terus semuanya konten itu akan diarahkan kepada tokoh NU tersebut. Nah, ini bisa kita tandai, bisa kita berikan ciri seperti itulah watak dari Salafi Wahabi, dan kita perlu berhati-hati. Tentunya nanti pasti akan ada tokoh NU, tokoh Aswaja. Ini pasti ketika melakukan kesalahan pasti akan diarahkan seluruh kontennya kepada tokoh tersebut. Ini dengan cara ingin dia membunuh secara pelan-pelan ya, membunuh secara bengis, membunuh secara kejam. Terutama dulu ya, tokoh-tokoh yang pernah disentil oleh Gus Miftah seperti Firanda, seperti Jawas misalnya, seperti Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah ini dimunculkan kembali. Ini berarti pertanda bahasanya Harry Pras ini adalah manusia busuk yang terus menyimpan dendam. Jadi seluruh kontennya ini akan diarahkan kepada Gus Miftah. Jadi kalau Gus Miftah belum sekarat, ini terus akan diarahkan kontennya kepada Gus Miftah. Nah, ini jadi itulah yang bisa kita ambil dari kejadian Gus Miftah ini, yang beliau ini kepleset ya selayaknya manusia, karena Gus Miftah ini juga bukan malaikat. Tentunya yang namanya manusia punya aib, punya kekurangan ya, apalagi seorang tokoh yang bernama Harry Pras yang tidak memiliki modal agama sama sekali, hanya modal bibirnya saja, hanya modal mulutnya saja yang busuk. Jadi terus nerocos, terus akan berbusa-busa mulutnya. Selagi belum dibungkam mulutnya, itu pasti akan mengeluarkan bau busuk, bau kotoran yang terus keluar, yang terus menyengat. Nah, ini bisa puluhan ya, ini yang dikeluarkan untuk membunuh karakter ya, membunuh secara pelan-pelan sosok yang saat ini sedang disorot, yaitu Gus Miftah. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, harapan kita semuanya sudah memaafkan Gus Miftah. Ya, tentunya harapannya beliau bisa insaf, menyadari kesalahannya, dan tentunya beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berdakwah dengan lebih santun lagi, lebih beradab, lebih memanusiakan manusia. Ya, siapapun manusia, apapun profesinya, hendaknya untuk kita muliakan, jangan sampai kita hina. Walaupun itu motifnya adalah sekedar guyon, sekedar canda, tentu yang namanya media sosial ini berbagai macam di dalam otak manusia tersebut yang dulunya menyimpan dendam kepada Gus Miftah muncul seketika ketika Gus Miftah ini melakukan satu kesalahan. Jadi diserang habis-habisan, dan kita tahu sosok yang mengeluarkan video pertama kali ini adalah orang-orang yang selama ini memang sudah menyimpan kebencian yang sangat mendalam kepada Gus Miftah, dan ini tidak bisa lepas dari unsur politik tentunya. Politik yang kemarin-kemarin tentang Pilpres ini akan muncul seketika. Siapa orang-orang yang dekat dengan Prabowo ini tentu akan
cari celah dan kekurangannya. Saat dia jatuh, maka dihantam secara habis-habisan. Jadi ini ada unsur dendam politik yang belum tersalurkan selama ini. Jadi ketika sudah lengah, sudah terjadi kesalahan, baru kemudian dihantam, diserang habis-habisan, dikeroyok habis-habisan. Ya, jadi digebuk secara beramai-ramai oleh konten kreator, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran yang semacam ini. Kita harus lebih waspada, tentunya jangan sampai lengah, dan tentunya kita selaku manusia bisa memaafkan, karena kita juga manusia yang tentunya akan banyak sekali kesalahan, kekhilafan, untuk saling memaafkan, tugas kita bersama. Tapi berbeda dengan karakter Salafi Wahabi. Jangan harap dia akan memaafkan. Janganlah anggap dia sebagai manusia, karena dia di luar batas nalar manusia. Ya, dia sosok iblis, sosok makhluk yang sangat kejam, yang sangat bengis, akan membunuh siapapun yang ini berbeda pendapat. Walaupun pembunuhan itu tidak terjadi secara fisik, karena memang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, mereka masih minoritas. Tapi pada saatnya, suatu saat nanti, ketika kelompok Salafi Wahabi yang ditokohkan ini, Harry Pras ini, sudah menjadi mayoritas, maka kita harus berhati-hati. Maka tentu pembunuhan bukan hanya sekedar pembunuhan karakter lagi, tapi bisa membunuh secara fisik, ya, karena ini kelompok Salafi Wahabi ini dalam sejarahnya sudah kita pahami, mereka adalah makhluk-makhluk pembunuh berdarah, pembunuh yang sangat kejam. Siapapun kelompoknya di luar kelompok mereka, ini akan mereka basmi secara kejam, secara bengis. Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kejadian yang sudah terjadi. Mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan, dan terus kita waspada terhadap kejahatan, kekejaman dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.